Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabrizio dari kelas 12 IPA 2 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang penembakan misterius atau Petrus. Jadi sebelum kita masuk ke kasus Petrus, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan HAM. Jadi HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepadapun, dan siapapun. Jadi HAM ini juga tidak dapat digugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Jadi negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi apa macam-macam HAM? Jadi macam-macam HAM itu yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights. Jadi personal rights itu kita punya kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah tempat, dan juga bisa kita bebas mengeluarkan pendapat. Habis itu ada hak asasi politik atau political rights. Jadi political rights itu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan atau hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality rights. Jadi hak asasi hukum ini hak yang mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Terus yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property rights. Jadi property rights itu adalah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, dan juga bisa kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Dan habis itu ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan atau yang dalam bahasa Inggris itu ada procedural rights. Jadi hak asasi peradilan itu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan juga hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya atau social culture rights adalah hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan dan juga mendapatkan pengajaran. Jadi latar belakang pelanggaran HAM itu adalah karena kurang ketaatan pada larangan yang diberikan oleh pemerintah, kurangnya fungsi lembaga penegak hukum dari polisi, jaksa, pengadilan, pemahaman HAM yang kurang merata. Nah, sekarang kita masuk ke Petrus. Jadi Petrus itu penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia dan dari pemerintah Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap karena itu muncul istilah Petrus atau penembakan misterius. Jadi Petrus itu berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Majen Pol Anton Suejarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim Abri, Soeharto meminta polisi dan Abri mengambil langkah pemberantasan yang efektif, menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidato tanggal 16 Agustus 1982. Pemerintahan ini disambut oleh Pangompatim Laksamana Sudamo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wagub DKI Jakarta di markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Jadi akibat dari kasus Petrus ini pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas dan 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan misterius. Pada tahun 1984 ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Jadi HAM yang dilanggar saat kejadian Petrus itu adalah selama beroperasi, Petrus telah menghabiskan ribuan
korban jiwa, komisi untuk orang hilang, dan tidak kekerasan atau kontras. Mendapat puncak tertinggi korban Petrus terjadi pada 1983 dengan angka orang tewas 781 orang. Jadi opini pribadi saya sendiri tentang kejadian Petrus itu adalah tidak diperlakukan pembunuhan orang yang tidak bersalah saat kejadian Petrus. Jadi analisis dari kasus di atas, dalam genggamannya Indonesia saat itu adalah negara dengan sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Selama hampir 32 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia, Soeharto dikenal sebagai sosok pemimpin yang otoriter. Sepak terjangnya dalam mengatur Indonesia dengan partai dengan kursi mayoritas atau Golkar, melenggangkan kekuasaannya. Kebijak yang dikeluarkan Soeharto akan senantiasa dipatuhi. Namun kebijakan tersebut pasca reformasi dipersoalkan dan menjadi buah bibir banyak kalangan. Banyak kalangan menaruh bangga, namun tak sedikit yang menaruh sentimen terhadap kebijakan Soeharto dulu. Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi pemerintah beberapa kalangan, kasusnya dari pers dan aktivitas HAM, ialah Petrus, atau dikenal Operasi Celurit. Petrus merupakan operasi rahasia yang dilakukan ketika era Soeharto pada tahun 1980-an. Petrus sebagai cara untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan pernah tertangkap, karena itu muncul istilah Petrus atau penembakan misterius. Jadi upaya yang bisa mencegah pelanggaran HAM yang itu adalah, yang pertama kita bisa mempelajari HAM, yang kedua meningkatkan persatuan dan kesatuan, yang ketiga bisa menegakkan HAM dengan cara baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.